Oke. Ya, teman-teman, malam ini kita akan persiapan dua materi. Ya, yang pertama kita akan membahas eh, tentang ya, hari ini kita membahas untuk cerita tanggal 9 November. Ya, itu kisah tentang teman-teman Daniel dengan judul Tuhan Paling Berkuasa. Ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas dari Daniel pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Saya minta tolong boleh ada satu orang bacakan buat kita untuk merefresh pasal ini, pasal 3 dari Daniel ayat 1 sampai 30 supaya kita nanti bisa mengikuti dengan cepat karena sudah memahami bacaan ini. Boleh tolong salah seorang dari teman bacakan buat kita Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 30. Kalau sudah menemukan, boleh tolong bacakan tentang perapian yang menyala-nyala. Saya akan baca ya, Pak. Oh ya, boleh, silakan. Ya, perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentasbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentasbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka,
Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu.
Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Iya, makasih Bu Ya, ya. Nah, teman-teman, ini adalah kisah tentang bagaimana eh, Daniel dan kawan-kawannya mengalami sebuah situasi yang sangat menakutkan, tetapi di situ Tuhan menyatakan pemeliharaan dan pertolongannya. Ya, jadi di dalam peristiwa perapian yang menyala-nyala, kita melihat bagaimana Sadrah, Mesah, Abednego itu diselamatkan. Ya, ada pembelajaran yang perlu anak-anak ketahui, ya, khususnya untuk yang kelas kecil, itu pasti kisah ini harus diingat oleh anak-anak karena sangat fenomenal, ya. Bagaimana Sadrah, Mesah, Abednego dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tapi mereka diselamatkan. Ya, itu tujuan pembelajaran yang harus mereka dapatkan kesan itu. Lalu sebisa mungkin anak-anak jelas dan bisa menyebutkan nama, ya, siapa yang dilepaskan oleh Tuhan dari perapian itu. Ya, Sadrah, Mesah, Abednego itu supaya mereka kenal nama itu sehingga mereka tahu peristiwa apa yang terjadi pada mereka dan bagaimana cara Tuhan menolong mereka. Tapi untuk kelas yang lebih besar, ya, kita akan membantu mereka untuk lebih belajar bukan hanya sekedar eh, tahu, ya, tentang kisah Sadrah, Mesah, Abednego, tetapi mereka mengetahui lebih lanjut bahwa Tuhan itu berkuasa menolong mereka. Dan nanti kita akan coba melihat perbandingan dari pasal 1, 2, dan 3, ya, bagaimana eh, Nebukadnezar itu sedang berusaha untuk menyatakan kekuasaannya melampaui Allah Sadrah, Mesah, Abednego. Ya, jadi anak-anak akan melihat bagaimana Tuhan yang disembah oleh Sadrah, Mesah, Abednego dan oleh Daniel adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa melampaui Nebukadnezar. Ya, sehingga di situ anak-anak juga mempunyai sebuah keyakinan bahwa Allah itu berkuasa penuh bahkan untuk menolong mereka, untuk menjadi sandaran mereka ketika mengalami pergumulan, mengalami ancaman di dalam kehidupan mereka. Ya, baik. Nah, kita akan coba melihat di dalam pembahasan. eh, saya mau mengajak kita melihatnya secara lebih cepat. Ya, kalau diperhatikan di dalam pasal 1 kitab Daniel, di sana kita menemukan bagaimana eh, Sadrah, Mesah, Abednego itu sebetulnya adalah nama yang dikenakan oleh Raja Babel kepada anak-anak muda yang dibawa dari eh, Yerusalem. Ya, jadi nama mereka aslinya itu adalah Hananya, yang kemudian diganti namanya menjadi Sadrah. Ya, kenapa nama asli orang Yahudi atau Yehuda, ya, orang-orang dari Yerusalem ini diganti nama dengan nama-nama berbau Babel, khususnya nama-nama Dewa Babel. Itu adalah salah satu cara penjajah untuk mengikis, ya, budaya. Budaya itu bisa dalam hal nama, bisa hal kepercayaan atau iman, kebiasaan, ya, pakaian. Nah, itu semua adalah unsur-unsur budaya yang coba diubah dengan budaya yang baru. Nah, salah satunya adalah dalam hal nama. Ya, di pasal 1 kita menemukan bagaimana Hananya yang aslinya adalah artinya Yahweh atau Tuhan. Ya, Hananya di situ adanya Yahweh itu telah bermurah hati, diganti jadi Sadrah. Ya, Sadrah itu dari arti dewa Marduk, ya, Sadrah. Jadi sudur aku. Artinya apa ya? Terinspirasi oleh Marduk. Marduk itu adalah salah satu dewanya Babel. Ya, jadi dalam nama Sadrah itu ada kandungan nama Marduk. Ya. Lalu juga nama Misael, ya, itu Misael, El itu Elohim, Allah. Siapa seperti Allah Elohim, gitu ya? Itu nama Misael yang kemudian diganti menjadi Mesah, ya. Mesah itu eh, artinya siapakah seperti aku, ya? Aku dalam arti kata dewa, begitu ya. Misaku, Mesah, ya. Lalu juga nama Azaria yang tadinya artinya Yahweh telah menolong, ya. Azariah, ya, ada Yah di situ Yahweh.
Azaria, Ezer itu ya, eh, penolong, Allah telah menolong, itu diganti namanya jadi Abednego. Ya, dari kata Abed atau Obed itu apa, hamba, Nebo, Nabu, ya, Abed Nabu, jadi hamba dewa Nabu atau dewa Nebo. Itu juga lah dewanya orang Babel. Ya. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana penjajah Babel itu merubah nama yang sebetulnya adalah upaya merubah cara eh, berpikir, eh, cara kehidupan, iman, kepercayaan, ya, bahkan juga dalam hal makan. Maka mereka diberi makan pelabur raja. Pelabur raja itu artinya makanan yang berasal dari meja raja. Dan di dalamnya tentu selain enak, ya, penuh dengan gizi dan segala macam begitu. Tapi kenapa Sadrah, Mesach, Abednego menolak? Karena di meja itu selain makanan itu enak, tapi juga ada makanan yang dianggap eh, haram untuk orang-orang Yahudi ini, yaitu salah satunya kebiasaan orang Babel itu makan daging kuda. Ya, daging kuda itu dilarang untuk orang-orang Yahudi makan karena kukunya binatang kuda itu tidak belah. Ya, dan itu salah satu aturan di dalam eh, masyarakat orang-orang Yahudi. Ya, dilarang memakan makanan dari binatang yang kukunya tidak belah, gitu. Ya. Nah, tapi sekalipun mereka tidak makan makanan yang dikhususkan untuk mereka yang berasal dari meja raja, tapi mereka jauh lebih sehat, bahkan jauh lebih berhikmat. Ya. Dan ketika itu dipertandingkan dengan pemuda-pemuda lain yang mendapatkan makanan dari pelabur raja, ketiga orang ini jauh lebih pandai. Ya. Nah, di dalam perjalanan eh, iman mereka, kemudian tantangan itu muncul lagi, begitu ya, ketika misalnya pasal 2, Nebukadnezar itu bermimpi, ya, dan semua orang pandai yang dipanggil tidak ada satupun yang bisa menjelaskan apa itu mimpinya dan apa artinya mimpi itu. Lalu kemudian di dalam perjalanan diketahui bahwa ada seorang yang mampu menjelaskan apa yang menjadi mimpi dan makna dari mimpi dari eh, raja ini. Lalu dipanggillah Daniel dan dia menjelaskan tentang sebuah patung, ya, yang dari berbagai unsur, ada emas, logam, perunggu segala macam, yang kemudian akan runtuh patah satu demi satu. Dan itu menggambarkan kerajaan-kerajaan, ya, yang nanti akan berjatuhan. Nanti Babel akan kalah oleh Persia, nanti Persia kalah oleh kerajaan-kerajaan berikutnya sampai yang terakhir itu adalah kerajaan Romawi, ya, dan itu adalah sebuah arti mimpi yang di luar dugaan Raja Babel, dan karena itulah Raja Babel menaruh hormat kepada Daniel dan juga bahkan kepada eh, Allah yang dipercaya oleh Daniel, ya. Tapi pun begitu, ya, ini yang menariknya adalah ketika di pasal 2 Raja Babel itu menaruh hormat, ya, kepada Allah Daniel, tapi di pasal 3 kita melihat bagaimana justru diawali dari bacaan tadi, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Satu hasta itu sekitar 45 senti lah, ya. Jadi kalau 60 hasta dikali senti sekitar gitu, ya kurang lebih 27 meter, ya. Tingginya itu 27 meter. Lalu lebarnya 6 hasta. Jadi lebarnya 2,7, ya. 2,7 dikali ke atas 27 meter. Nah, itu patung yang didirikan oleh Nebukadnezar supaya orang itu eh, menyembahnya, ya, menyembah patung yang dibuatnya. Dan di situ didapati kemudian bahwa teman-teman Daniel itu tidak mau menyembah, ya, tidak mau menyembah. Seolah-olah Nebukadnezar ingin menggambarkan di pasal 2 dia mengakui Allah Daniel dan teman-temannya adalah Allah yang luar biasa. Tetapi ketika di pasal 3 dia membuat patung, lalu ketika tidak disembah, ya, seolah-olah Nebukadnezar merasa orang-orang ini tidak mau mengakui kekuasaannya yang melampaui Allah yang disembah oleh Daniel dan saudara atau teman-temannya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita kemudian melihat bagaimana Sadrah, Mesach, Abednego itu dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Ya, dan dalam penemuan arkeologi itu menggambarkan susunan batu ya yang cukup tinggi, lalu eh, di tengahnya itu ada ruang kosong begitu untuk orang dilemparkan ke dalam untuk dibakar gitu ya. Nah, itulah yang digambarkan di situ di dalam bacaan yang tadi sudah dilakukan. Bagaimana perapian itu menyala-nyala begitu hebatnya. Lalu ketika ketiga orang ini dilemparkan, disangkakan bahwa orang-orang ini akan mati terbakar. Tetapi kenyataannya Nebukadnezar memeriksa dan menanyakan juga kepada menterinya bahwa bukankah tadi yang dilemparkan itu adalah tiga orang, Sadrah, Mesah, Abednego. Tapi mereka melihat berjalan-jalan bahkan ada empat orang dan dikonfirmasi iya yang dilempar itu tiga orang dan mereka melihat lebih dari tiga orang. Dan disitulah akhirnya kemudian kita melihat dari hasil bacaan tadi bahwa ketiga orang ini dalam kondisi yang selamat, bahkan tidak ada luka bakar apapun pada tubuh dan pakaian mereka. Ya, maka kemudian eh, Nebukadnezar mengeluarkan orang-orang ini dan disitulah mereka kemudian melihat bahwa Allah Sadrah, Mesah, Abednego itu telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Nah, banyak penafsir yang meyakini bahwa pribadi keempat yang ada di dalam eh, perapian itu mengacu kepada Kristus yang menyatakan dan menampakkan diri di situ. Ya, jadi ada beberapa penafsir yang menggambarkan bahwa itu adalah kehadiran Kristus di dalam perapian itu. Nah, saudara, pesan yang mau disampaikan dalam perikop pasal 3 adalah itu tadi, ketika Nebukadnezar merasa dirinya adalah raja yang berkuasa karena dia menjajah orang-orang Yehuda, lalu membawa anak-anak muda yang paling pintar, dan ketika mereka diberikan nama sesuai nama dewa-dewa, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Allah atau dewa orang-orang Babel, termasuk Raja Babel, adalah orang-orang yang penuh dengan kekuatan dan kekuasaan. Tapi di pasal kedua, mereka mendapat kenyataan tidak ada orang pandai di Babel yang bisa menjelaskan apa mimpi dan makna mimpi Nebukadnezar, kecuali Daniel. Dan di situ muncul pengakuan dari Nebukadnezar bahwa Allah Daniel adalah Allah yang luar biasa. Tetapi di pasal 3 kita melihat pengakuan Nebukadnezar di pasal 2 tidak membuat dia serta-merta menjadi seorang yang percaya dan menaruh hormat. Malah dengan mendirikan patung setinggi 27, selebar 2,7, itu sebenarnya sedang ingin menunjukkan bahwa dia itu hebat, kuat, dan berkuasa. Ya. Tapi kemudian ketika tidak disembah oleh Sadrah, Mesah, Abednego, malah ketika dihukum di perapian, Allah yang disembah oleh Sadrah, Mesah, Abednego itu menyelamatkan ya para pemuda ini. Dan disitulah sekali lagi Nebukadnezar mengakui bagaimana Allahnya anak-anak muda ini adalah Allah yang luar biasa. Ya, nah teman-teman nanti kalau diperhatikan di dalam perjalanan kehidupan Nebukadnezar, dia tetap dalam situasi yang eh, sombong ya dengan kekuasaannya. Karena memang waktu itu Babilonia salah satu kerajaan yang sangat kuat ya, berkuasa di Timur Tengah waktu itu atau Timur Dekat istilahnya Near Eastern ya. Itu sekarang seperti wilayah Irak ya. Ini adalah wilayah di sekitar situ. Dan ketika Nebukadnezar kemudian bahkan melakukan semacam ungkapan kesombongan ya bahwa tidak ada yang lebih hebat dan lebih kuat dari dia, Nebukadnezar sempat dibuang ya. Di dalam Alkitab diceritakan bagaimana Nebukadnezar itu tinggal di padang ya, rambutnya panjang, kukunya panjang, dan di dalam catatan orang-orang Babel ya, jadi mereka punya semacam buku catatan silsilah kerajaan. Nama Nebukadnezar sempat dicatat bahwa dia pergi gitu kan ya untuk mengasingkan diri. Nah, itu catatan itu memperhalus apa yang diungkapkan oleh Alkitab
dengan lebih lugas, jelas bagaimana Nebukadnezar itu tinggal di padang, ya, dan angin panas, dan dia seperti eh, kerbau atau lembu, gitu ya. Dulu di Inggris pernah satu pasien, saya lupa persisnya tahun 1945-an mungkin, itu ada yang waktu itu di Inggris didapati ada orang yang mempunyai kelainan, yaitu dia tidak mau dirawat di dalam ruangan di rumah sakit, tapi dia tinggal justru di halaman dalam hujan panas dan segala macam. Ya, dan itu beberapa orang melihat ada kemiripan dengan kasus yang dialami oleh Nebukadnezar. Jadi ada semacam gangguan kejiwaan, dan itu di dalam Alkitab dipahaminya sebagai hukuman Tuhan terhadap kesombongan seorang Nebukadnezar. Ya, baik, itu penjelasan yang mungkin saya sampaikan dulu, sehingga nanti teman-teman boleh menjelaskan kepada anak-anak tentang bagaimana eh, Daniel maupun Sadrah, Mesa, Abednego ketika mereka dibawa oleh musuh, ya, ke pembuangan di Babel, lalu nama mereka yang tadinya adalah nama-nama yang mengingatkan mereka tentang Allah yang mereka sembah, lalu kemudian diganti dengan dewa-dewi orang Babel. Tapi pun begitu, Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego tetap setia kepada Allah mereka. Dan ketika mereka mengalami penganiayaan, dalam hal ini dibuang ke dalam apian, ya, anak-anak bisa melihat bagaimana ketiga pemuda ini tetap setia bersandar kepada pertolongan Tuhan, ya, dan Tuhan memang menolong mereka, padahal situasinya begitu sangat menakutkan. Ya, nah itu membuat anak-anak boleh bersandar dan meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Nah, soalnya untuk kita semua ya, relevansinya kita melihat bagaimana di dalam diri setiap kita manusia ada perasaan yang merupakan unsur alamiah yang melekat, yaitu soal ketakutan. Ya, bisa diawali oleh keraguan, bahkan ketidakyakinan membuat kita menjalani hidup dengan pergumulan yang tidak mudah. Nah, perasaan seperti ini muncul ketika kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang mengancam kita, ya, situasi-situasi yang kritis. Entah itu kritis itu ancaman fisik, entah itu sakit penyakit, entah pekerjaan, entah itu masalah spiritual, masalah sosial, masalah finansial. Itu adalah situasi-situasi kritis yang membuat kita ketakutan. Dan di sini kita melihat bagaimana Daniel bersama ketiga temannya itu justru menunjukkan bagaimana menghadapi eh, sikap atau sifat alamiah kita, ya, sifat dan sikap ketakutan dan keraguan yang ada pada kita, ya. Bagaimana di dalam menghadapi kesulitan dan bahkan hukuman, keempat pemuda ini tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dan Tuhan meluputkan mereka dari eh, pergumulan dan ancaman itu. Ya, maka di sini kita diajak untuk melihat bagaimana hidup kita khususnya sebagai guru-guru sekolah minggu, ya. Eh, Apakah ketika kita juga menghadapi tantangan, hambatan, bahkan mungkin ancaman, adakah kita itu tetap mengandalkan Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan, dan kita mau menyandarkan diri kepada pertolongannya, ya. Nah, saya harap ini boleh mengingatkan kita dengan kisah dari Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego. Ya, sekalipun nama-nama mereka itu sudah diubah menjadi nama-nama dewa Babel, tapi iman mereka, pikiran, hati mereka tetap terpaut kepada Allah yang hidup. Nah, semoga kita juga di zaman modern, ketika kita mungkin begitu banyak sekali dibaharui, dipengaruhi oleh berbagai macam pikiran-pikiran dunia, ya, kita tetap menjadi orang-orang yang setia dan menaruh harap percaya kita, sandaran kita hanya kepada Allah yang hidup. Ya. Baik, ini ayat hafalannya dalam Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya, jadi ayat ini saya lihat sangat baik, ya, untuk menjadi pegangan karena ini menghadapi eh, ke apa ya, kemanusiaannya kita, ya kan, ya, keadaan kita yang alami, yaitu punya rasa takut, punya rasa ragu, bimbang, tapi justru disitulah Allah mengatakan, aku ini Allahmu.
Aku ini menyertai kamu. Maka janganlah takut, janganlah bimbang. Ya, baik. Ini satu dulu yang bagian pertama. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau ada yang mau ditambahkan hal yang mungkin perlu ditekankan kepada anak-anak di kelas kita. Silakan mungkin kalau ada yang mau memberikan tanggapan atau tambahan sebelum kita masuk ke materi yang kedua. Oke, kalau mungkin belum ada pertanyaan, saya masuk dulu ke materi yang kedua ya. Kita akan lihat di dalam kitab Yunus. Ya, kita akan belajar dari Yunus yang dibuang ke laut dan itu adalah salah satu cara Tuhan mendidik. Ya, baik. Minta tolong juga satu orang boleh bacakan buat kita Yunus pasal 1 ayat yang pertama, ayat yang ke-17. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 boleh kalau ada yang sudah menemukan tolong bacakan buat kita semua Aku silakan. baca Pak Dedi. Oh ya boleh Kefas minta tolong ya makasih. Yunus pasal 1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Katalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Tanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya. Oke, terima kasih Kak Pas. Jadi
ini adalah kisah tentang Yunus yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ya. Jadi teman-teman kalau diperhatikan, ini adalah salah satu pelajaran tentang bagaimana Tuhan mendidik ya anak-anak yang dikasihinya. Salah satunya dalam hal ini melalui kisah Yunus. Jadi nanti melalui kisah ini anak-anak baik yang kecil maupun yang besar akan belajar satu tentu mereka mengisahkan kisah Yunus ya yang tidak taat yang ditugaskan untuk pergi memberitakan pertobatan kepada kota Niniwe, tapi dia justru malah melarikan diri karena dia lebih mengharapkan Niniwe akan dihukum oleh Tuhan karena kejahatannya. Tapi Tuhan lebih menginginkan supaya Niniwe diberitakan pertobatan supaya mereka mengalami perubahan. Dan karena Yunus ini tidak taat, maka dia dihukum dengan cara dibuang ke laut, lalu ada ikan yang menelannya. Nah, anak-anak diharapkan melihat, khususnya yang besar, didikan Tuhan ketika mereka melakukan tindakan yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi kadang hukuman itu juga adalah didikan. Ya, kalau bagi kita yang dewasa, saya sering mungkin membahasakannya adalah God's rejection, ya, penolakan Allah. Sometimes, kadang is God's redirection. Ya, Allah memberikan arah kepada kita, ya, mengarahkan kembali, ya, redirection dari rejection ya penolakan justru Tuhan sedang mengarahkan kita kembali redirection dan itulah yang terjadi dengan Yunus dan ya ketika dia hendak ke Tarsis melarikan diri Tuhan rejection Tuhan menolak dia untuk tiba ke Tarsis lalu Tuhan redirection mengarahkan dia kembali untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan ke Niniwe dan dia diarahkan kembali ya. Nah, soalnya menarik sekali dalam kisah Niniwe ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan pembahasan kita yang tadi sebelumnya dengan Nebukadnezar sebetulnya urutannya itu adalah Niniwe duluan, kitab Yunus duluan ya. Baru setelah itu kitab Daniel ataupun kitab-kitab yang lain yang yang sejaman dengan kitab Daniel. Jadi kalau Niniwe ini adalah ibu kotanya Asyur, kerajaan Asyur. Ya, jadi kerajaan Asyur itu kalah atau dihancurkan oleh kerajaan Babel, ya, itu sekitar tahun 612. Jadi Asyur sempat berjaya cukup lama dan salah satunya kejayaan Asyur dicatat dalam Alkitab adalah ketika mereka menyerang kerajaan Samaria ya atau kerajaan Israel yang di utara dengan ibu kota Samaria. Dan ketika ibu kota Samaria itu dihancurkan tahun 721 sebelum Masehi ya, 721 itu Asyur masih berjaya dan sedang kuat-kuatnya. Tapi kemudian tidak sampai 100 tahun, jadi sekitar 612 sebelum Masehi, kerajaan Asyur itu dihancurkan oleh Babel. Ya, dalam hal ini kekaisaran eh, Babel kemudian tampil dan itulah yang dicatat dalam kitab Daniel ya. Lalu juga muncul di dalam raja-raja akhir, Tawarikh akhir yang menggambarkan bagaimana Raja Yehuda atau keluarga Daud itu dibawa ke pembuangan ke Babel. Itu tahun 586. Jadi selisih waktunya lumayan panjang ya. Dari yang utara atau kerajaan Israel atau kerajaan Samaria itu 721 sebelum Masehi hancur, lalu kemudian baru Yehuda di Yerusalem 586 sebelum Masehi. Dan itu kerajaannya sudah berubah, yaitu kerajaan Babel. Nah, kembali ke kisah Yunus, dia disuruh pergi ke ibu kota yang disebut dengan Niniwe. Ya. Berbeda dengan kota Susan yang ada dalam kisahnya eh, Ratu apa Mordekai sama siapa itu sampai ngeblank saya nama eh, Esther ya.
Esther, ya Esther itu kisahnya di ibu kota Susan. Kalau Yunus itu disuruhnya ke ibu kota Niniwe. Jadi ke Asyur itu punya kota kota benteng yang besar, ya. Dan Niniwe ini adalah pusat di mana Tuhan menghendaki pertobatan, dan Yunus sempat bandel dan tidak mau pergi. Ya. Menurut catatan saya menulis waktu itu di dalam skripsi, setelah Yunus itu memberitakan pertobatan dan Niniwe mengalami perubahan, dicatatkan dalam sejarahnya Niniwe atau sejarahnya Asyur, memang raja-raja setelah zamannya Yunus relatif tidak ekspansif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya. Bahkan kemudian akhirnya mereka lemah dan kalah oleh Babelonia. Jadi sepertinya karya dari Yunus itu berdampak di tengah-tengah bangsa Asyur. Ya. Nah, yang menarik dari Yunus ini namanya sebetulnya itu artinya merpati. Yunus itu namanya artinya merpati. Dan merpati biasanya kalau kita mengacu ke kitab Kejadian di Nuh gitu ya, merpati adalah binatang, dia disuruh keluar untuk mencoba apakah air bah itu sudah surut atau belum. Maka burung merpati keluar terbang, dan ketika tidak menemukan tempat berpijak, dia kembali ke bahtera. Dan itu artinya air masih penuh. Belum ada daratan untuk si burung ini berhenti dan hinggap. Tapi kemudian setelah diulang kembali sesaat, kemudian ketika burung merpati itu kembali membawa eh, potongan daun, Ranting. ya ranting menunjukkan bahwa daratan sudah muncul, artinya air bah sudah surut, ya. Nah, disitulah merpati disimbolkan sebagai binatang yang setia, dapat dipercayai. Nah, Yunus namanya merpati gitu ya, tapi dia tidak bisa dipercayai, disuruh pergi ke Niniwe, malah dia kabur ke Tarsus, ya. Dia disuruh untuk melakukan peran panggilan untuk memberitakan pertobatan, dia tidak setia pada tugas yang dipercayakan. Malah kalau kita lihat di atas kapal, ketika semua orang itu ketakutan, terancam sampai membuang barang-barangnya mereka, Yunus justru didapati sedang tidur. Ya, jadi merpati satu ini betul-betul tidak bertanggung jawab, malah membebani hidup orang lain, merugikan sampai harta kekayaan orang lain dilemparkan ke lautan hanya supaya mengurangi beban. Ya. Dan pada waktu diundi, ya, Yunus akhirnya dibuang untuk meredakan keadaan yang mengancam mereka. Nah, itu adalah itu tanda bagaimana Tuhan itu mendidik, ya, seorang Yunus sehingga dia mengalami sebuah perubahan, sehingga dia tidak bisa lagi berbantah-bantahan dengan Tuhan, ya. Karena kita melihat bagaimana Tuhan di dalam kasih setianya, di dalam kemurahan hatinya, Tuhan di dalam kasih setia dan pengampunan untuk orang-orang Niniwe, ya, supaya mereka bertobat. Tetapi justru seorang Yusuf itu menaruh dendam karena tidak suka melihat bangsa itu diberikan pengampunan. Tapi disitulah justru ketika Yunus ini tidak setia pada panggilan yang Tuhan berikan, dan dia melarikan diri dari tugas yang dipercayakan, maka Tuhan harus mendidik dia dengan cara sedemikian, ya, membuat dia harus dibuang di tengah-tengah lautan, dia harus ada di dalam perut ikan, tetapi itu semua juga dalam rangka Tuhan mendidik seorang Yunus, ya. Baik. Nah, ini di sini perlu kita lihat relevansinya buat kita, ya. Bagaimana Tuhan itu di dalam kesempatan memberikan kepada manusia pengampunan untuk mengalami pertobatan, kita dipanggil untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, bukan justru kita melepaskan kemarahan kita dalam bentuk dendam dan menginginkan celakanya orang lain. Ya. Nah, di sini kita melihat, ya, relevansinya buat kita, khususnya kadang didikan yang Tuhan berikan kepada kita mendatangkan ketidaknyamanan, ya, seperti tadi
dibuang ke laut, dimakan oleh ikan besar. Itu adalah demi untuk kebaikan dari orang yang sedang dididik oleh Tuhan. Maka disitulah eh, Yunus bisa memahami bagaimana Allah yang dilayaninya, Allah yang mengutus dia adalah Allah yang punya belas kasihan, ya, bukan hanya untuk umatnya, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lainnya. Maka di sini kita akan membantu anak-anak di kelas kita melalui kebaktian hari Minggu supaya mereka juga melihat kalaupun anak-anak itu sudah menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, berbuat baik, bukan berarti ketika melihat temannya melakukan hal yang tidak baik, lalu mengharapkan supaya Tuhan menghukum mereka. Tidak selalu. Kadang malah Tuhan memakai anak-anak ini, anak-anak yang baik, justru untuk menjadi pemberita, ya, kabar baik bahwa ada pengampunan di dalam Tuhan. Tuhan memanggil orang untuk hidup dalam pertobatan sehingga dengan demikian orang-orang itu boleh mengalami kehidupan di dalam perkenan dan berkat Tuhan. Tapi ketika Tuhan melihat kita mungkin tidak mau melakukan panggilan dan peran untuk menjadi pembawa damai, untuk membawa berita kasih, pengampunan, kadang Tuhan justru eh, membuat kita harus mengalami didikan dari Tuhan. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang memang Tuhan izinkan untuk kita alami supaya hidup kita juga boleh menjadi hidup yang mengalami kasih ampunan Tuhan. Karena itulah kita dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa dan justru itu menjadi pesan bagi orang-orang yang akan menerima pesan ke apa pesan kasih setia Tuhan, pesan pengampunan, pesan pemulihan. Dan itu menjadi nyata ketika kita secara pribadi mengalaminya. Seperti Yusuf, dia mengalami secara langsung didikan Tuhan dan itu akhirnya menjadi sebuah pesan yang penting. Bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang pengampun, Tuhan pemurah, Tuhan yang memulihkan. Ya. Baik, nah ayat hafalan yang diberikan untuk anak-anak, kali ini kita bagi dua ya. Untuk anak yang kecil, bolehlah pakai 1 Petrus 1 ayat 14. Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jadi ringkas tapi lugas, yaitu anak-anak dipanggil untuk menjadi anak-anak yang taat. Ya, dan ini kontras dengan kehidupan seorang Yunus yang mereka dengar ceritanya bagaimana dia tidak taat. Ya, jadi ayat ini mendorong anak untuk hidup sebagai anak-anak yang taat. Nah, tapi untuk kelas besar, saya merasa dalam kisah Yunus ini baiklah kita juga menunjukkan ayat yang menegaskan bagaimana Allah itu gambarannya yang konkret buat anak-anak itu seperti seorang bapak yang sayang kepada anak-anaknya. Seperti itulah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, takut di sini bukan ngeri, ya, seolah-olah Tuhan itu pribadi yang menakutkan, Tuhan itu pribadi yang mengerikan, bukan. Tapi takut di sini lebih kepada menaruh hormat, yang di dalam hormat itu kita tunjukkan dengan taat. Ya, maka kembali seperti Yunus dipanggil untuk taat, seperti ayat-ayat yang dipakai untuk anak-anak kecil dipanggil untuk anak-anak yang taat. Ya, jadi dipanggillah anak-anak ini untuk takut akan Tuhan. Artinya hormat dan itu ditunjukkan dalam sikap yang taat. Ya. Baik, itu yang mungkin saya bisa bagikan dulu dalam kesempatan ini. Jadi teman-teman nanti bisa mengolah lebih lanjut ya gambaran bagaimana kerajaan Babel melalui Nebukadnezar karena memang waktu itu adalah kerajaan yang sangat besar, yang sangat kuat ya. Tapi pun begitu ketika raja-rajanya dalam hal ini diwakili oleh seorang Nebukadnezar telah begitu menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan sudah berkali-kali ya, khususnya melalui Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, raja ini tidak mau berubah. Ya. Bahkan kalau dihitung Daniel itu dari muda ya sampai nanti dia tua itu tetap ada di dalam kerajaan Babel ini ya. Dan dia telah menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Bahkan ketika Babel kalah oleh Persia, ya nanti muncul Raja Darius, Daniel masih ada di situ. Daniel yang sudah lanjut usia. Ya. Jadi kisah tentang Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup,
Ini ya, itu betul-betul sesuatu yang ada dalam sejarah dan itu dicatatkan di dalam kisah seorang Daniel dan ketiga teman-temannya. Ya, mereka mengalami bagaimana Allah itu tetap memelihara dan menyatakan karyanya sekalipun umatnya telah melakukan pelanggaran dan dibuang, tapi tetap pemeliharaan Allah atas umatnya langsung bahkan melampaui kekuasaan raja-raja yang menjajah atau telah menjadi tempat pembuangan buat orang-orang umat Tuhan. Dan kemudian kita juga lihat bagaimana di dalam kisah Niniwe sama persis itu juga kerajaan yang lebih awal dibandingin Babel dan mereka juga sangat kuat ya dan mereka juga sama melawan Tuhan, tetapi kemudian ketika berita pengampunan, berita pertobatan dikisahkan melalui seorang Yunus, mereka mengalami perubahan. Ya, maka ini menjadi sebuah pesan yang penting buat kita, yaitu Allah adalah Allah yang melampaui kekuasaan manusia. Allah kita adalah Allah yang menguasai sejarah kehidupan bangsa-bangsa. Karena itu, secara pribadi kita boleh terus berharap Tuhan menolong bangsa kita, Tuhan memakai gereja juga untuk boleh menyatakan maksud rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Dan tentu memakai orang per orang, seperti Tuhan memakai Daniel, ya, Sadrah, Mesah, itu dipakai oleh Tuhan di dalam sejarah kehidupan bangsa-bangsa di luar Tuhan. Baik, itu yang mungkin saya mau bagikan. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau menanyakan. Tadi saya eh, belum sampaikan catatan untuk lagu ya. Untuk lagu yang di Nebukadnezar, mungkin baik dipakai anak-anak tentang lagu eh, Allah mana seperti Allahku. Ya, kan bisa saut-sautan ya. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada. Ya, itu lagu itu saya rasa cocok ya relevan untuk dipakai di dalam kisah Nebukadnezar. Ya. Lalu kalau yang untuk siapa Yunus, saya catat di sini adalah lagu yang itu TAAT, taat. Ya, itu sangat pas dengan ayat hafalan dan itu juga menjadi sebuah penegasan tentang sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh Yunus, yaitu sikap taat. Jadi anak-anak eh, bisa diajak nyanyi lagu untuk apa ya, theme song-nya lah ya, lagu tema. Tadi Allah mana seperti Allahku. Lalu kalau untuk yang cerita dan apa Yunus, pakailah lagu TAAT. Sisanya yang lain bisa ditambahkan oleh teman-teman. Ya. Baik, itu dari saya. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Bu Haryati sudah ada catatan siapa yang akan mengajar? Ya, saya yang punya itu hanya kelas ini Pak, siang ya Pak. Kalau kelas Oh, yang siang siang ya. itu Hmm, ya Cynthia, Bu Lina. Jadi kalau mereka hendak hadir ini, saya akan kirim ininya, rekamannya. rekamannya nanti Pak. Oke. Iya, Ya, baik. Makasih. iya. Ya. Baik, apakah masih ada tambahan atau ada yang perlu disampaikan, Adi? Nggak ada, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya. Iya, Baik. Ya, kalau gitu kita akan akhiri dulu, kita berdoa dulu ya. iya. Oke, yuk kita berdoa dulu ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan boleh Bapak bersama-sama Surgawi, terima kasih. belajar apa yang akan disampaikan di bulan November mendatang di kebaktian anak-anak. Kiranya Tuhan menyertai khusus untuk teman-teman yang akan lebih lanjut mempersiapkan diri, biarlah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus mereka dimampukan untuk boleh menyampaikan berita firman Tuhan. Dan anak-anak boleh mengerti, bahkan terlebih lagi mereka menghidupi di tengah-tengah perjalanan iman mereka dan biarlah Tuhan sendiri akan terus berkenan memelihara setiap anak-anak di dalam iman mereka kepada Tuhan. Oke, kami para Nah, Tuhan putra minggu Yesus untuk boleh menyertai menjadi kita. teladan ketika boleh memberikan ajaran kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami serahkan dan mohonkan doa kami dengan ucapan syukur dan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, Amin. terima kasih Terima kasih teman-teman Pak semua. Dedi. Ya, Terima kasih Pak selamat Dedi. Dedi. ya,